Pegawai non-ASN juga bisa dapat gaji ke-13. Apa aja syaratnya? Mari simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Tepatnya di pasal 2 yang menjelaskan bahwa pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Sedangkan di pasal 3 ayat 1, aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas PNS dan calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Sedangkan di ayat 3-nya, aparatur negara termasuk juga wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural yang terdiri atas ketua, wakil, sekretaris, dan anggota. Setelah itu ada pimpinan Badan Layanan Umum dan ada juga pimpinan lembaga penyiaran publik yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Selanjutnya di pasal 3 bagian huruf J, pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada lembaga non-struktural instansi pemerintah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu apa-apa saja syarat pegawai non-ASN untuk bisa mendapatkan THR dan gaji ke-13? Pertanyaan itu dijawab pada pasal 4 di ayat 1. Pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf J harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu ada warga negara Indonesia. Yang kedua, pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Yang ketiga, pendanaan belanja pegawai bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD. Dan yang KD diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan di ayat 2-nya, dalam hal pegawai non-pegawai ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dapat diberikan apabila yang pertama telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ayat 3, lembaga non-struktural yang pimpinan, anggota, dan pegawai non-ASN negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf F dan huruf J diberikan tunjangan hari raya atau gaji ke-13.